Nah, sorry nih, berapa sih kisaran? Kalau boleh tahu Yeah. nih, boleh tahu seorang gaji Scrum Master itu berapa? Ada di 2 digit 10 sampai 12 juta. Buat beli pecel itu dapat berapa itu? Gerobaknya gue beli. Sekarang kita masuk ke SJN, sesi jawab netizen. Eng deng 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 deng. Hello, welcome back guys. Kembali lagi di konten Pejuang Cuan, sebuah konten ngobrol santai dengan para pekerja, membahas soal pekerjaan dan juga keluh kesah yang lagi mereka lakukan. Masih bersama saya, Zaminur, sang pemilik konten dan salah satu personil dari podcast Ngocak. Dan episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tim langsung impor dari ibu kota. Datang ke Nganjuk jauh-jauh, seorang ya profesinya sih baru sih di telinga saya, tapi nggak tahu di telinga kalian. Seorang Scrum Master profesional. Jadi langsung aja perkenalkan diri, Mas Hasan. Oke, semuanya makasih. Gue Ibrahim ya, gue dari Jakarta sebagai profesional Scrum Master yang udah dijelasin dari Zami tadi. Nah itu aja ya. Gue bingung mau jelasin apa lagi. Nanti biar ditanya sama Zami aja, biar lebih kenal sama gue gitu. Gue jelasin panjang lebar. Oke, apa kabar Mas Ibrahim? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Jakarta ke Nganjuk, naik apa? Gue naik bis dan selalu naik bis. Gue fans lah, selalu merasa nyaman kalau naik bis coy. Oh ya, gitu. Yoi. Bukan kegiatan yang lagi dilakukan sekarang itu apa? Lagi sibuk apa sekarang? Lagi nganggur. Gue tuh lagi nganggur habis resign ya. Jadi ada waktu buat masuk kantor baru, ya udah. Jadi saat ini lagi nganggur sih. Ntar. Baru kali ini orang nganggur seneng ya. Baru kali ini episode hari ini orang nganggur saya seneng. Kok bisa? Kok nganggur itu kenapa nggak sesuai pekerjaan? Apa emang nggak sesuai gaji apa gimana? Pertama dari sebelum lulus gue udah kerja gitu ya. Jadi belum ada ngerasain nganggur sebagai fresh graduate. Jadi gue rasa nganggur sebagai fresh graduate tekanannya gede ya. Lulus belum kerja mau jadi apa kamu gitu kan? Ya, Nah, syukurnya sebelum lulus gue udah kerja gitu ya. Udah sampai sekarang ya udahlah gue mutusin nganggur beberapa hari gitu untuk ditempatkan di kerjaan yang baru. Di mana sih kalau boleh tahu kerjanya di wilayah mana? Jakarta kan? Iya di Jakarta keempat. Ini nanti kantor keempat ya. Itu ada di Jakarta. Oke. Nah, setelah kuliah bertahun-tahun lamanya, akhirnya masuk dunia kerja. Setelah bekerja bertahun-tahun, gimana perasaannya? Ada sesuatu yang dibanggakan? Apa gimana dari Mas Ibrahim? Kalau bangga, gua rasa itu urusan nomor 2 ya. Yang pertama tuh pasti takut gitu ya. Kayak kita ngalamin quarter life crisis gitu ya. Misalkan kayak beberapa tahun kemudian, gue mau sebagai apa sih? Masa depan gitu ya, percintaan dan lain-lain itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya, yang kita nggak bisa bayangkan. Itu pasti ada ketakutan gitu. 3 tahun yang lalu gue mau jadi apa gitu ya. Dari ketakutan itu gue mutusin balik ke ibu kota gitu ya untuk ikut pelatihan gitu. Syukurnya dari keberanian itu, dari judi sama diri sendiri gitu ya, apakah berani apa enggak. Ya akhirnya terasanya sampai sekarang gitu. Tapi nggak capek? Maksudnya selesai kuliah langsung kerja? Pasti ada capeknya gitu ya. Pengen yang ngerasain ada sedikit kayak liburan gitu lah, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kan sebelum lulus itu kan udah kerja gitu ya. Kemudian harus patuh juga, harus nurutin kuota cuti yang ada gitu ya. Karena harus patuh, kemudian ikutin aturan. Ya nggak mau cutinya liburnya agak dibatasin dengan cuti itu doang sih. Jadi pindah tempat baru tuh langsung gitu, belum ada nggak ada jeda nganggurnya gitu beberapa hari gitu. Jadi 3 tempat itu, misalkan gue hari ini last day ya, besok udah di tempat baru gitu. Itu selama 3 tempat kerja. 3 tempat kerja. Nah ini mau yang keempat. 4 kerja langsung. Umurnya berapa Mas Ibrahim? 25 4 kerja. Wow. Ya semoga saya bisa ya lah ya. Bisa bro. Amin. Yeah.
Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan profesi yang lebih dalam, Mas Ibrahim, salah lagi gua kan. Bisa dijelaskan dulu profesi yang kamu kerjakan ngapain aja kalau boleh tahu. Scrum Master itu baru tahu kalau dari saya sendiri. Karena namanya Scrum Master ya, Scrum Master. Gua menganalogikannya sebagai Kung Fu Master gitu ya, yang artinya orang yang master di dalam Scrum gitu. Kemudian pertanyaan keduanya apa itu Scrum? Nah di sini gue akan sedikit menjelaskan ya, semoga bisa dipahamin. Scrum itu sebuah kerangka berpikir di abad ke-21 gitu. Artinya apa? Di abad 21 ini kita harus menomorsatukan kepuasan pelanggan gitu. Jadi semua yang pemborosan, semua jenis pemborosan yang nggak mengarah ke kepuasan pelanggan itu dihapus gitu. Di-cut lah ya. Nah, gimana tuh cara kerja seorang Scrum Master? Apa yang seperti Mas Hasan lakukan? Apa ada lagi yang mungkin bisa dijelaskan ke para audiens semua? Kalau cara kerjanya selaku Scrum Master itu selalu ngikutin Scrum Guide ya. Jadi di sini gua kasih tahu di Scrum ya, itu ada Scrum Guide, ada sebuah panduan yang harus diikutin bagi para pemakai Scrum. Jadi gue kerja berdasarkan Scrum Guide itu. Jadi secara garis besar Scrum Master ya, karena ada masternya. Jadi mendidik, melatih, mementoring, menjadi pemimpin sejati gitu, yang melayani gitu. Yang melayani di mana? Melayani di mana tempat gue bekerja gitu ya. Perusahaan A, perusahaan B, di setiap semua perusahaan yang gue tempatin gitu. Berarti disebut konsultan, Mas Ibrahim mau nggak konsultan gitu? Kalau konsultan, gue lebih nyaman sebagai pelatih gitu ya, true leader, trainer, coaching trainer gitu. Kalau konsultan enggak sih. Nah, oke, Mas Ibrahim, dari Scrum Master sendiri apa ada pendidikan? Ada kayak pendidikan khusus untuk Scrum Master? Tentu ada ya. Yang paling bervalue ya sertifikatnya yang bisa diakuin sebagai profesional Scrum Master itu ada di scrum.org. Jadi 2 orang pembuat Scrum itu ngebuat sebuah yayasan di mana orang-orang bisa belajar jadi Scrum Master di situ. Jadi di situ ya kita ngambil sertifikat, banyak sertifikatnya untuk bisa menjadi Scrum Master sih. Jadi pelatihannya di situ. Oh, berarti nggak main-main ya soal seorang profesi Scrum Master sendiri. Kalau misal salah sendiri itu gimana profesi Scrum Master? Maksudnya salah sendiri itu gimana? Salah sendiri kayak contoh expense-nya tidak sesuai dengan klien. Itu ada sendiri nggak? Maksudnya tantangan tersendiri nggak? Oke, kalau misalkan kita nggak bisa memenuhi standar, nggak performa gitu ya, performa kita nggak bagus di suatu perusahaan, ya berarti ada yang salah gitu sebagai Scrum Master-nya gitu sih. Tapi selama ini sebagai Scrum Master ya aman-aman aja sih, selalu memenuhi performa. Wah, oke. Nah, kenapa bisa tertarik pada Scrum? Apa dari pendidikan itu sudah diajari? Apa emang dari kecil sudah senang sama yang namanya SCRUM, Scrum itu? Apa gimana? Gue jadi Scrum Master tuh ya ini aja, ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba kayak mimpi di siang bolong gitu ya. Awalnya sih ya memang gak Scrum Master, cuma bergerak di bidang produk digital, kayak ngebangun aplikasi gitu kan. Oke. Kemudian ya ada satu hal yang ngebuat gue dinilai gak bagus sebagai programmer, ngoding ya, kerjaan ngoding. Jadi untungnya masih dikasih kesempatan belajar di tempat lain gitu sebagai di luar dari programmer. Ya gue belajar sebagai Scrum karena di perusahaan itu gue sering dengar istilah Scrum, Daily Scrum yang mengacu pada Scrum. Ya udah akhirnya gue memilih belajar jadi Scrum gitu ya. Ya kemudian lambat laun ngambil kursus online Udemy, kemudian baca buku soal-soal Scrum gitu. Jadi dari 2 tahun lalu, 2 tahun lebih ya belajarnya otodidak. Otodidak, nggak diajari dari mentor kah atau dari keluarga? Kalau mentornya ya online aja. Jarak jauh gitu, belum pernah ketemu tatap muka sih sama mentornya gitu. Oke. Nah, menyenangkan nggak menjadi seorang Scrum Master? Tentu menyenangkan dong. Gua udah 2 tahun gitu ya, masuk tahun ketiga jadi Scrum Master. Ya karena gaji juga ya, gajinya udah cukup gitu ya.
Seneng dong pastinya. Iya, Dengan tantangan sendiri, punya tantangan sendiri gitu ya. Heeh. Pasti seneng Ya. banget. Nah, Mas Ibrahim, apa yang menjadi suka dukanya sampean menjadi seorang Scrum Master? Ada nggak keluh kesahnya? Suka dukanya lah. Oke, jadi di sini gua ngejelasin yang dukanya dulu ya. Monggo. Karena sebagai Scrum Master tanggung jawabnya adalah mendidik, melatih, membimbing perusahaan menjalankan Scrum. Pastinya gue ngasih masukan gitu ya, ngasih masukan contoh gimana Scrum yang dijalankan, mana Scrum yang tidak dijalankan gitu ya. Gimana perusahaan yang agile, mana perusahaan yang nggak agile gitu. Kemudian sampai suatu saat ya agak sedikit kolot gitu ya. Kemudian ya si level itu gue kritik gitu di halayak banyak. Oh ya. Kemudian setelah itu ya SP1, SP2 gitu. Yang bikin gue shock pastinya. Kenapa sampai dikasih SP1, SP2 bahkan gitu ya. Itu sih yang bikin salah satu duka gitu ya. Duka yang paling kerasa ya. Kalau duka-duka yang lain kayak usulan atau nasihat yang nggak diterima, kemudian orang yang kolot-kolot itu mah banyak, normal gitu gua rasa. Ternyata masih ada orang-orang kayak gitu. Ya masih ada. Nggak punah sekalian juga. Waduh, jangan dong. Itu tantangan buat gua. Jangan ada orang kolot yang punah. Karena kerjaan gua jadi gampang. Oke. Gitu, cuy. Oke, itu kalau keluh kesahnya. Nah, kalau sukanya gimana? Ada nggak? Sukanya pas gue bisa berhasil dapet ini sertifikat Scrum itu ya, internasional. Gue ngelewatinnya harus 2 kali coba gitu ya. Kan ada sertifikatnya bernama PSM, Professional Scrum Master. Oke. Itu kan sekali ngambil tuh bayar $150 gitu ya. Kalau di Indonesia berapa itu $150? Ya tergantung sih kursnya. Misalkan 15.000 ya dikali aja. Anggaplah berapa ya? 3,5 juta gitu. Di tahap pertama tuh gue ngambil gagal. Oke. Kemudian keduanya berhasil. Itu yang bikin gue senang gitu. Bisa dapat Professional Scrum Master tingkat pertama gitu ya. Pertama PSM 1 namanya gitu. Itu yang bikin gue senang gitu. Oh berarti ada value sendiri buat Mas Hasan dapat namanya sertifikat PSM itu tadi. Iya dapat salah satunya misalkan sebelum dapat PSM gue yang nyari kerjaan atau gue yang ngubungin HR gitu. Tapi setelah dapat PSM kemudian berpengalaman, kemudian banyak latih buat tulisan bahas agile seperti apa, HR yang manggil gue gitu. Oh gitu. HR yang manggil mau kerja di sini nggak? Terbuka untuk opportunity di tempat baru nggak gitu sih? Malah HR yang ngemis ya? Nggak ngemis lah, ini aja nawarin kerjaan, mau nggak digabung sama kami gitu. Oh gitu, ajak rekrutmen lah. Nah, ini tadi sampean bilang agile. Nah, agile itu apa? Kalau bisa dijelasin. Kan mungkin dari audiens nggak ngerti itu agile apa agile. Mungkin jelly gitu. Enggak. Agile itu apa? Agile itu sebuah kerangka berpikir ya di abad ke-21. Berarti pertanyaan berikutnya apakah ada kerangka berpikir selain abad 21? Ada. Nanti gue jawab. Kemudian agile itu sendiri adalah menitik beratkan kepuasan pelanggan gitu. Jadi apa yang lu buat tuh harus benar-benar dipakai sama pelanggan gitu ya. Oke. Sampai sini ngerti dulu nggak? Misalkan gue ngebuat produk jam tangan ya, jam tangan nih. Ide gue bagus gitu, dengan bisa dilengkapi dengan alarm, kemudian video call, panggil telepon, kemudian tracking jumlah lari gitu ya. Banyak lah, ada 10 fitur mutakhir gitu. Tapi kan yang benar-benar dipakai gitu ya, jam tangan kan cuma buat ngelihat waktu gitu, waktu sama tanggal gitu ya, cuma 2 gitu. Kemudian dari 2 fitur itu udah terpenuhi, udah dipakai sama pelanggan itu udah cukup gitu. Oke. Kemudian ya itu pasti ada perulangan lagi, ada pembaruan lagi gitu. Apakah material jam tangannya lemah dari kulit atau bikin iritasi, itu kan nanti ini lagi ya pengembangan lagi, ada masukan wah di jam tangan di kulit orang yang memakainya jam tangan itu bikin iritasi apa enggak gitu ya. Kemudian diganti misalkan iritasi ya pakai kulit gitu yang tadinya besi gitu ya. Oh, berarti biar tidak beresiko pada pelanggan dan pelanggan itu nanti puas lah dengan kinerja. Gitu. Misalkan kita tadi bangun 10 fitur mutakhir di jam tangan gitu ya. Dibandingkan kita ngerilis 2 fitur yang benar-benar dibutuhkan. Tentunya ngebangun 10 fitur makan waktu, makan uang, makan segalanya gitu ya. Karena bangun 10 dibandingkan dengan ngebuat 2 fitur doang yang udah dipakai, tentu kita irit dong, irit uang, irit waktu, tenaga, bensin, tenaga orang yang ngerjain itu gitu. Itu agile namanya. Mengurangi pemborosan gitu.
Apa sih yang menjadi tuntutan Mas Ibrahim dari pekerjaan seorang Scrum Master sendiri? Ada nggak tuntutan entah itu dari orang tua atau dari perusahaan atau dari orang lain, klien? Kalau dari Scrum Master sendiri, ya ini harus jadi apa? True leader gitu ya, pemimpin sejati yang bisa melayani semua orang di organisasi perusahaan tersebut sih. Ya tentunya itu disokong sama wawasan yang luas gitu ya. Kemudian public speaking yang bagus, soft skill yang mendukung gitu sih. Jadi tiap perusahaan punya Scrum Master pasti skillnya beda-beda. Oke. Gitu. Nah, ada nggak cerita menarik yang bisa diceritain soal sampean pas bekerja itu? Mungkin ada kejadian yang menarik gitu? Ya di perusahaan ini ada sebuah perusahaan gitu ya. Dia punya ide yang bagus, tapi sayangnya idenya nggak divalidasi. Maksudnya nggak divalidasi itu terbentur atau gimana? Divalidasi? Apa ya? Kita nggak menyodorkan produk itu ke pelanggan gitu. Jadi kita kayak gambarannya tadi gitu ya. Kita ngebuat jam 10 fitur. Kemudian langsung disodorkan. Ternyata yang dipakai cuma 2. Itu kan pemborosan ya. Sama kayak ya bos gitu ya, atasan. Dia punya ide yang bagus gitu ya terhadap produk tersebut. Sayangnya itu nggak pernah divalidasi gitu. Apakah ide gua ini bisa teraplikasi, bener-bener dipakai, dibutuhkan atau enggak gitu. Semua orang punya ide yang bagus, tapi apakah itu dipakai atau enggak kan urusan kedua gitu. Oke, ya. Nah jadi ya itu ada bos yang kayak gitu ya. Jadi dia nggak pernah memvalidasi ide bagusnya, akhirnya dia nggak ada pemasukan gitu. Jadi waktunya cuma buat ngebuat, tapi nggak pernah dirilis gitu. Kita konsumen nggak pernah merasakan ide bosnya gitu. Jadi cuma di dalam doang dibuat, tapi nggak pernah dirilis gitu. Akhirnya yang nggak ada pemasukan gitu. Misalkan gue ada barang nih, ada gelas ya bagus nih. Coba lu pakai, apakah ini bisa lu buat keseharian gitu? Apakah gelas ini tahan panas, bisa mengawetkan minuman dingin bertahan lama gitu kan? Itu nggak pernah divalidasi. Jadi cuma pikir gelas mutakhir bisa tahan di suhu 1000 derajat misal gitu ya. Kemudian bisa menampung 2000 liter air gitu dalam bentuk kecil ini doang atau dan lain-lain, itu kan ada dalam pikiran aja tapi nggak pernah disodorkan ke pelanggan apakah berguna atau enggak gelasnya. Gitu. Nah, kita masuk pembahasan yang lebih personal, lebih serius lah. Apa menjadi Scrum Master itu merupakan passion dari Mas Ibrahim sendiri? Awalnya enggak ya. Malah enggak? Iya, karena ya tadi gue sebagai programmer, tapi kemudian ada perusahaan yang menganggap gue enggak berkompeten di sana, mau nggak mau gue butuh duit, gue butuh hidup, butuh makan, belajar yang lain gitu. Akhirnya Scrum Master. Kemudian diselami 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ternyata itu cocok. Kemudian apakah passion? Sekarang jadi passion karena gue udah berhasil nembus titik tersulit sebagai Scrum Master sih. Kayak dapetin PSM 1 kan sulit itu ya. Pertanyaannya sulit, gue sampai harus nyoba 2 kali, kemudian harus ngeluarin duit sampai 5 juta gitu kan. Itu kan udah terlewatin. Gue pikir ini di sini aja gitu ya. Kemudian pasti ada tahapan lagi, PSM 2, PSM 3, kemudian atau sertifikat yang mendukung lainnya. Jadi kayak udah biasa gitu. Emang itu harus dilakukan sih. Jadi setelah dapat sertifikat PSM 1 itu jadi passion. Jadi kayak tantangan ngedapetin sertifikat yang mendukung sebagai Scrum Master pasti bakal diraih sih. Diraih lagi ya. Iya. Nah, pernah ada komentar yang ketika kamu menjalani pekerjaan itu nggak? Makanya ada komentar-komentar yang nggak enak, ada komentar positif, itu ada nggak? Jalanin sebuah profesi Scrum Master. Kalau komentar nggak enak nggak pernah sih. Paling cuma ini aja, terbentur kayak nggak diterima lah, kayak nggak didengar sih gitu. Kalau sampean ngomong nggak di ACC apa nggak? Ya gitu ya, masih muda, udah berani kasih masukan dan yang lain gitu. Ini mesti emang orang tua itu kalau misal dikasih saran itu ya dia didengar gitu. Bukannya ngelawan kan ya. Tapi namanya masukan kan setiap orang kan ada lah untuk menjadi yang lebih baik. Kayak dewan ya itulah ya. Oh iya. Di sana gitu. Dewan si ya itulah ya. Si mana si sana. Nah, lalu penghasilan sebagai Scrum Master itu apa mencukupi kehidupan yang sekarang? Scrum Master. Kalau sekarang karena masih jomblo pasti sangat mencukupi sih. Kenapa jomblo harus diutarakan? Ya sebelum menikah dengan duit segitu sangat cukup. Sangat cukup. Nah, sorry nih, berapa sih kisaran? Kalau boleh tahu nih, boleh tahu seorang gaji Scrum Master
Itu berapa? Ada di 2 digit 10 sampai 12 juta. Buat beli pecel itu dapat aduh. berapa itu? Gerobaknya gue beli. Jangankan itu, harga dirinya buat beli gak apa-apa. Waduh. Nah, kalau lingkungan dari kerja gimana? Mendukung atau saling sikut? Kalau dua-duanya tuh ada yang mendukung, ada yang saling sikut. Pastinya ya orang pengen naik jabatan gitu ya. Salah satunya kan saling sikut gitu. Tapi secara langsung orang yang mau ngikut gue belum pernah ada sih. Jadi misalkan lingkungan yang mendukung ya gue berusaha mendukung satu sama lain dulu gitu. Oh, gitu. Jadi nggak maksa lu harus dukung gue, tapi gimana gue ngebuat lingkungan itu menjadi lingkungan yang saling dukung sih. Berarti menyesuaikan lingkungan lah ya. Ya, Kalau betul. misal lu baik sama gue ya gue baik. Kalau misal sikut ya ayo. Kalian ingat pembosdaran bagi masyarakat saat Anda lulus? Nah itu jawabannya. Oke. Sekarang kita masuk ke SJN, sesi jawab netizen. Eng deng deng. Biar surprise Mas ya. Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Oh iya. Nah, jadi udah beberapa pertanyaan kita lempar ke sosial media kita dan para netizen udah saling menanyakan satu sama lain soal profesinya dari Mas Hasan Ibrahim. Oke, pertanyaan yang pertama Mas Ibrahim, siap-siap ya? Udah siap belum? Siap. Siap nih. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana penerapan dari sistem Scrum sendiri? Oke, jadi kalau penerapannya sendiri karena Scrum itu kerangka kerja ya. Jadi bisa dibedakan mana metode, mana kerangka kerja. Jadi kalau metode kan isinya lengkap ya dari A sampai Z dijelaskan. Jadi di Scrum Guide sendiri itu nggak dijelaskan pengguna Scrum harus seperti apa. Tapi di sana cuma menjelaskan tanggung jawab sebagai product owner, developer, sama Scrum Master sendiri. Kemudian dijelaskan latar belakang Scrum, kemudian Scrum values yang harus diterapkan oleh Scrum team itu, alias yang menggunakan Scrum. Jadi misalkan bagaimana penerapannya, tiap perusahaan pasti beda-beda. Oh, beda. Beda-beda. Yang penting nggak mengurangi nilai Scrum yang diajarkan gitu. Misalkan ada 5 nilai Scrum ya. Di perusahaan harus mendukung ke 5 nilai itu. Jadi nggak boleh penerapannya yang mengurangi nilai Scrum itu sih. Karena berhasil atau enggaknya Scrum itu dilihat dari pengembangan 5 nilai Scrum itu. Scrum values namanya. 5 nilai panca indra. Ya. Oke, aman. Oke, pertanyaan kedua. Apa perbedaan Scrum dengan Kanban? Kalau perbedaannya jelas di Kanban kita nggak ada istilah role ya. Tadi kan gue nyebutin ada product owner, developer, sama Scrum Master. Di Scrum itu ada role-nya, alias ada penanggung jawabnya. Misalnya product owner sebagai apa, Scrum Master sebagai apa, developer sebagai apa. Kalau Kanban di sini nggak ada role-nya. Jadi semua yang make disebut tim Kanban gitu ya. Gue lupa nama pengguna Kanban itu apa, tapi nggak ada role-nya gitu. Jadi ya perbedaan yang paling jelas di situ. Jadi nggak ada role-nya. Jadi semua bisa memberikan yang terbaik agar Kanban bisa diimplementasi di perusahaan gitu. Berarti Kanban itu di bawahnya Scrum Master apa gimana? Apa sejajar? Kalau di bawahnya atau enggak, itu enggak. Jadi Scrum sama Kanban sama-sama dari Agile ya. Oh, ya. Cuma beda penerapan. Cuma tadi aja Scrum kerangka kerja, Kanban cuma strategi. Oh, oke. Strategi sama kerangkanya aja yang membedakan. Nah, yang ketiga, apakah programmer itu benar-benar menyukai Scrum? Nah, itu pasti menyukai Scrum karena bukan dari gaji kan? Oh, bukan. Kalau gaji programmer gue nggak tahu ya. Iya. Yang pasti harus di bawah gue. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, tadi kan gue udah nyebutin ya, ada produk yang cuma ngeluarin 2 fitur tapi berguna dibanding produk yang ngebuat produk dengan 10 fitur tapi nggak berguna sama sekali. Itu kan ngebangun produk yang dengan 10 fitur kan ini ya, kita nyita waktu, nyita tenaga, kita ngebuat 10 fitur itu kan kita harus sering kerja gitu. Harus lembur gitu ya. Bandingkan ketika kita cuma ngeluarin 2 fitur yang dimana 2 fitur itu udah kepake. Artinya kita nggak perlu repot-repot ngebangun 8 fitur itu lagi gitu. Dimana kalau 2 itu udah selesai. Kemudian dengan mengurangi pemborosan, kita sebagai developers gitu ya,
ya nggak ada kata lembur, kemudian ngebuat produk, kemudian produk kita dipakai dan berhasil gitu. Jadi solusi para customer gitu. Kemudian apakah senang? Tentu senang gitu ya, karena kita ngebuat produk yang benar-benar dipakai, perusahaan untung, kita dapat gaji lebih gitu. Oke. Bagus. Ini pertanyaannya berbobot, bebet semua. Nah, terakhir nih Mas Hasan, jangan buat anak-anak muda, kaula-kaula muda dan juga orang-orang yang lagi bekerja dari Mas Hasan. Ada nggak wejangan-wejangannya? Waduh, jangan ya. Iya. Agak berat ya bagi gue ya. Karena tapi nggak apa-apa. Umur berapa sekarang? 25, tapi udah memegang sertifikat PSM, Scrum Master, gaji 2 digit. Wah, saya juga minder. Waduh. Tim itu juga minder itu, tim idealis di belakang itu. Mana 12 juta. Tapi yang pasti tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Dan ujangannya adalah ya nikmatin masalahnya sendiri, gak usah membandingkan diri dengan orang lain sih. Itu doang lah. Karena gue pasti ada sedikit terasa membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Misalkan dengan Scrum Master yang lain kok udah begini begitu. Dan itu pasti ada. Tapi bagaimana mungkin gue harus mengurangi itulah. Karena ya gue hidup sendiri gitu, jadi gue harus kuat berdiri di atas kaki sendiri gitu. Lebih banyak bersyukur lah ya. Harus bersyukur gitu ya, pasti. Sangat. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Hasan, keren. Buat kalian, terima kasih sebelumnya Mas Hasan Ibrahim sudah datang jauh-jauh nih dari Jakarta. Kerak telur nggak bawa kan tadi? Wah, dikasih bayaran juga kagak anjir. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Hasan Ibrahim jauh-jauh dari Jakarta ke Nganjuk nyempetin waktunya. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel dari Idealis. Sampai jumpa di episode berikutnya di Pejuang Cuan. Bye bye.